Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gua balik lagi dan kali ini gua mau review Midas armornya Iron Man Mark 21 dari ZD Toys. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Iron Man Mark 21 juga dikenal sebagai armor Midas. Kenapa Midas? Ya, seperti yang kita tahu, cerita tentang Midas yang bisa mengubah apa saja yang disentuhnya jadi emas. Armor ini muncul di film Iron Man 3. Mark 21 terlihat sekilas dalam film Iron Man 3 selama adegan pertempuran klimaks di mana Tony Stark menggunakan beberapa armor dari House Party Protocol untuk melawan tentara ekstremis. Secara kekuatan armor ini punya beberapa kelebihan, yaitu armor ini memiliki daya tahan untuk penerbangan yang tinggi atau high altitude yang bisa bertahan di kondisi dan tekanan yang ekstrim. Terus armor ini juga mampu optimal ketika dipergunakan untuk perjalanan jarak jauh dan tahan lama di penerbangan yang berkelanjutan. Dan untuk durability-nya, armor Mark 21 mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim. Oke, kira-kira itu aja informasi dan backstory dari filmnya Iron Man 3. Oke, kita lanjut lagi dari segi estetik. Bentuk desain packagingnya ini masih sama seperti versi Iron Man single pack, namun dengan beberapa perbedaan di bagian desain cover. Kita bisa lihat di bagian depan ada ilustrasinya Iron Man Midas ini ya, close up bagian dada dan kepala. Packagingnya ini juga dinominasi desain berwarna emas dan kecoklatan. Berikut juga dengan logo Marvel, stiker lisensi dari Disney, juga judul film Iron Man 3 yang di-emboss. Dan Iron Man ini juga masih dalam seri Infinity Saganya by ZD Toys. Bagian samping kanannya juga ada wording film Iron Man 3 dan juga ada foto ilustrasi half body figurnya. Dan untuk bagian belakang kita bisa lihat ini foto ilustrasi action figurnya, terlihat full body depan, belakang, dan beberapa pilihan pose. Dan juga di bawahnya ada tulisan yang gua nggak ngerti ini bahasanya apa. Untuk bagian samping kirinya cuma ada wording judul film Iron Man 3 dengan aksen garis-garis futuristik seperti lining di bodinya Iron Man, sama seperti di bagian samping kanannya juga. Overall dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini emang oke ya Hunters, dan masih sama aja dengan produksi ZD Toys Iron Man lainnya. Oke, karena gue udah gak sabar, kita langsung unboxing aja ya Hunters. Nah, ini untuk detail Iron Man-nya kita bisa lihat di sini pada bagian sculpt-nya ini udah keren ya. Ini cukup rapih kalau gue bilang. Dan tingkat kerapihannya juga kelihatan di bagian lining-liningnya ini. Paint job-nya juga cukup detail. Dan ada beberapa perbedaan juga di warna gold-nya. Kita lihat di bagian samping dan belakang ini detailnya juga cukup bagus ya. Terus di bagian bawahnya juga menurut gua ini udah oke. Kita bisa lihat di bagian proporsinya juga udah bagus, mirip seperti Iron Man Mark 7. Bagian flap-nya juga udah oke. Terlihat juga detail paint job yang berbeda gold-nya di sini. Dan ada aksen silver-silvernya juga. Oh ya, ini versi regulernya dan bukan yang versi LED-nya. Jadi di bagian dadanya nggak bisa nyala. Overall untuk desain dan proporsinya udah cukup oke. Dan selanjutnya kita bahas ini artikulasinya ya. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya ini kita bisa lihat ini bisa diputar kanan kiri standar, muter 360 derajat, tapi sayangnya naik turunnya juga masih terbatas. Terus untuk bagian tangannya dia juga udah butterfly joint, tapi dengan sendi yang kecil di bagian dalamnya ini. Dan ini juga bisa dipanjangin sedikit supaya bisa agak sedikit luwes kalau lo mau pose-pose di bagian tangannya. Nah, untuk tangannya bisa 90 derajat ke samping, swivelnya juga bisa diputer, shoulder armornya juga bisa ditekuk untuk mempermudah pose di tangan, dan untuk bagian siku udah double joint, terbatas sih tapi tetap lumayan kalau ditekuk, contohnya seperti ini. Bagian telapak dan pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat, dan bisa diganti-ganti pakai variasi gestur tangan pengganti lainnya. Untuk tangan kirinya juga sama seperti ini. Untuk bagian torsonya, bagian ini mungkin masih sama-sama aja ya sama keluaran ZD Toys lainnya. Bagian dada bisa diartikulasi atau ditekuk maju ke depan dan ke belakang. Nah, bagian pinggangnya udah fix jadi nggak bisa diputar kanan atau ke kiri. Dan untuk bagian selangkangannya ini bisa dipanjangin biar gampang dipose juga. Maju ke depannya bisa segini, dan bagian pangkal pahanya juga bisa diputar-putar. Dan artikulasi di bagian sendi lututnya
kakinya pun udah double join, namun cuma bisa segini. Untuk bagian pergelangan telapak kakinya juga bisa ditekuk dan diputar-putar. Terus di bagian belakangnya juga ada flap yang bisa dibuka kayak gini. Mirip dengan keluaran yang lama ya, tapi nggak terlalu detail kayak ada part-part mesinnya gitu yang dulu. And overall, ini artikulasinya masih cukup oke ya Hunters, walaupun belum ada peningkatan secara signifikan. Dan juga bagian yang kaku seperti terbatasnya motion range, atas bawahnya pergerakan di kepala, pinggangnya juga fix nggak bisa digerakin, tapi it's okay. Oke, kalau untuk aksesorisnya seperti biasa Zilitoy selalu ngasih stand base yang cakep ya. Sekarang ini warnanya hitam. Kalau yang versi sebelumnya atau beberapa rilisan yang lama warnanya bening transparan. Dan ini ada tulisannya lengkap dengan judul filmnya. Terus juga ada 3 pasang variasi tangan pengganti dan juga 2 pasang efek api buat di tangan dan juga di bagian kakinya. Dan juga ada sepasang rudal dan bisa dipasang di bagian tangannya Iron Man Midas ini. Keren juga ya. Jadi bisa dibikin pose-pose seakan nembak rudalnya. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo bisa follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 1/10, tingginya sekitar 7 inch. Skala yang menurut gue paling enak buat digenggam di tangan gue. Dan ini juga nggak beda jauh sama Iron Man keluaran Zilitoy lainnya. Bentuknya juga mirip banget dengan Mark 7. And overall, dari segi tampilan keseluruhannya, Iron Man Mark 21 Midas ini udah keren banget. Dengan warna yang eye-catching dan detail yang keren, bikin mantep banget kalau dipajang di lemari lo. Namun ada beberapa kekurangan yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Iron Man ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus, apa sih yang bikin gue suka banget? Buat skala 1/10 atau 7 inch lebih dikit ini, sculptingnya udah keren banget. Detailnya bagus, proporsi dan bodinya pun juga udah bagus. Paint jobnya udah cukup oke dan rapi. Dengan aksesoris yang lumayan banyak, bikin dia jadi worth the price. Dan ada juga yang gue kurang suka. Yang gue kurang suka itu di bagian torsonya. Artikulasi di pinggangnya juga nggak ada. Dan juga motion range atas bawah kepalanya juga terbatas. Jadi agak susah kalau mau dibikin pose superhero landing. Dan untuk harganya ini ya Hunters, ini gue beli di kisaran 270 sampai 300 ribuan ya Hunters. Dan pastinya ini harganya worth buat lo. Dan kalau lo suka banget sama karakter Iron Man Midas ini ya Hunters. Dan by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo juga bisa dapat harga yang spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.